Shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali. Kita akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Saat ini kita sampai pada pelajaran keempat, triwulan kedua tahun 2023. Bersama kita telah hadir lovers kita yang tetap semangat dan juga tamu kita, Ibu Manafe. Ibu ini adalah seorang pensiunan dosen dari PTSN Siantar. Baiklah, kita akan menyapa lovers kita. Shalom Ibu Erita, apa kabar? Salam Ibu Rina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan yang setia dimanapun berada. Satu tulisan Ellen G. White, orang Kristen harus bertindak berdasarkan prinsip yang pasti, mengikuti teladan Kristus dalam penyangkalan dan pengorbanan diri. Pemirsa, mari belajar dan mari berbagi. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Terima kasih Bu Erita. Shalom Ibu Jenny, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih untuk kesempatan bergabung kembali dalam acara Sekolah Sahabat di Love Channel Medan. Ingat, tempe tahu makanan rakyat. Penuh gizi dan bermanfaat. Kita tahu waktunya singkat. Beritakan pekabaran 3 malaikat. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Shalom Ibu Tina, apa kabar? Shalom Ibu Rina, kabar baik tentunya. Shalom pemirsa yang diberkati. Salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi. Segenap alam bersaksi, segenap alam memuji. Sungguh amat baik. Terima kasih Ibu Tina. Bersama saya Dor Marina Sitanggang. Lepaskanlah segala sesuatu kepada Yesus. Tapi jangan pernah melepaskan Yesus untuk sesuatu. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Baiklah pemirsa, sebelum sampai kepada pelajaran, kita akan lebih dulu berdoa kepada Ibu Tina. Kami persilakan. Kita berdoa. Oh Bapa di surga, Bapa yang sangat menyayangi kami. Betapa kami rasakan kasih sayang Tuhan pada saat ini. Engkau sudah pertemukan kami, lovers. Engkau sudah pertemukan kami dengan pemirsa yang berbahagia. Kiranya kuasa kasih Roh-Mu yang kudus menjadi bahagian kami, sementara kami mempelajari firman kebenaran. Di dalam nama Yesus, terima kasih Engkau sudah menjawab doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tina. Burung kenari terbang berempat di atas kota berpencar lalu tak terlihat. Tiada hari tanpa berkat saat kita hidup benar dan taat. Judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kita akan belajar bersama lovers kita untuk hari Sabtu dan Minggu kepada Ibu Tina. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rina. Pemirsa, mari kita berbagi di dalam firman. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa pelajaran hari ini, saat ini, dalam pelajaran keempat dengan judul, Takutlah akan Allah dan muliakan Dia. Izinkan pada saat ini juga, kita melaksanakan takut akan Allah itu juga, dan memuliakan Dia di dalam berbagi firman. Boleh ya pemirsa? Adapun ayat inti kita diambil dari Wahyu 14 ayat ke-12. Demikian, bila mana pemirsa memiliki Alkitab, silakan membuka dan saya akan membacakannya. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, pesan luar biasa dari Yohanes. Pemirsa, penulis asal Denmark yang bernama Soren Kierkegaard menceritakan sebuah perumpamaan demikian. Ada teater besar, ya. Dan dalam teater itu, badut adalah bagian dari pertunjukan.
ketika badut itu selesai menyampaikan pertunjukannya, dia ke belakang. Nah, ternyata di belakang ada kebakaran besar, pemirsa. Lalu dia cepat berlari kepada teater itu sendiri dan mengatakan, keluar, keluar kepada penonton. Akhirnya apa yang dilakukan penonton? Tepuk tangan. Ya, lalu semakin tegas badut itu mengatakan keluar. Semakin begitu semaraknya penonton bertepuk tangan. Ya, pemirsa, inilah yang disampaikan. Bagi Kierkegaard, begitulah ciri dunia akan berakhir, pemirsa. Tepuk tangan dari mereka bahwa itu adalah sebuah lelucon. Ingat peristiwa air bah? 120 tahun Nuh membuat bahtera adalah sebuah lelucon. Sehingga apa yang terjadi? Ejekan, ya, dan lain sebagainya. Sehingga Petrus mengangkat firman 2 Petrus 3 ayat 10. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku, bagi orang yang tidak percaya, ini adalah sebuah lelucon. Baik pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Takutlah akan Allah. Ya, semakin mendalam bagaimana ini caranya? Saya akan pemula mengangkat Lucifer. Nah, saya mengingat pelajaran kita kemarin, yaitu yang ketiga, titik fokus. Nah, Lucifer jatuh. Karena apa, pemirsa yang diberkati? Kehidupannya berfokus kepada dirinya sendiri, yang akhirnya menyeret dia hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya Lucifer dijatuhkan dan dikeluarkan dari surga. Kata perjanjian baru untuk takut dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7 adalah phobeo. Kita sering mendengar ya. Namun phobeo yang disampaikan di sini maknanya digunakan dalam arti penghormatan, kekaguman, dan rasa hormat yang dalam, yang menghasilkan kesetiaan mutlak, pemirsa. Penyerahan penuh pada kehendaknya dan pikiran yang berpusat kepada Tuhan. Sehingga apa, saudaraku? Kita memetik karakter. Menjadi bahagian kita. Filipi 2 ayat 6 dan 8. Luar biasa. Karakter Yesus di sini luar biasa. Dikatakan dalam ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan yang terakhir, ayat ke-8, pemirsa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Luar biasa. Tidak ada meninggikan diri sedikit pun. Inilah pemirsa yang diberkati. Arti dari takutlah akan Allah. Demikian Ibu Rina, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Tina, marilah kita selalu takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk hari Senin dan Selasa. Kepada Ibu Jenny kami persilahkan. Terima kasih Bu Rina untuk pelajaran hari Senin dan Selasa. Judulnya takut
dan mentaati Allah. Kenapa kita harus melakukan ini? Ulangan 6 ayat 2 mengatakan, supaya anak cucumu takut akan Allah dan supaya lanjut umurmu. Mazmur 119 ayat 73 dan 74 mengatakan, takut akan Allah, mentaati perintahnya akan memberikan sukacita yang luar biasa. Allah akan membawa kita kepada pengadilan untuk segala yang kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus takut akan Allah. Tetapi sebenarnya takut akan Allah itu apa maknanya? Takut akan Allah artinya di dalam mentaati firman-firman-Nya, sikap kita harus hormat. Kita harus taat dengan patuh, dengan penuh kasih sayang kepada Allah. Jadi kasih karunia itu memberikan kuasa kepada kita agar kita dapat mengerti bahwa dosa-dosa masa lalu itu Tuhan sudah ampuni. Dan kasih karunia ya memberikan kita kuasa saat ini untuk menurut dan patuh segala firman Tuhan. Jadi kasih karunia itu tidak membebaskan kita melakukan sesuka hati kita, menyingkirkan hukum, menyingkirkan segala perintah Allah. Tidak, bukan legalisme. Yesus tidak meremehkan hukum, karena itu adalah tabiatnya, adalah salinan dari karakternya. Tidak mungkin dia menghapuskan hukum. Jadi Wahyu memanggil kita untuk takut akan Allah. Yesus adalah kebenaran yang berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, supaya kita tahu jalan keselamatan itu. Kita sudah ditebus agar kita selamat dan menjalankan kehidupan yang saleh dan patuh. Itulah pelajaran hari Senin. Sedangkan pelajaran hari Selasa menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. Jadi kita sudah takut kepada Allah, sekarang hidup kita harus berpusat kepada Allah. Sebab sekarang ini manusia itu konsumerisme. Artinya mementingkan diri sendiri. Mencari uang untuk diri sendiri. Semua perhatian untuk diri sendiri. Itulah sebabnya surga memanggil kita untuk berpusat kepada Allah. Bukan berpusat kepada uang, kekuasaan, kesenangan, olahraga mungkin, atau musik, atau hiburan-hiburan. Pesta pora. Bahkan pasiar kanan kiri. Melupakan Allah di dalam hidup ini. Buku Wahyu memberikan amaran. Dalam Matius 6 ayat 33 juga ditulis, cari dulu kerajaan Allah. Kolose 3 ayat 3, Kolose 3 ayat 1 dan 2, carilah perkara yang di atas, cari Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2, tinggalkan beban dosa. Tekun melalui iman kepada Yesus. Dan kita harus mengambil kesempatan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Sekarang masalah konflik itu ada di pikiran kita. Bentuk kesetiaan, bentuk pengabdian kepada Allah, baik dan jahat, ada di pikiran kita. Itulah sebabnya kita harus membentengi pikiran kita. Kuatkan, pusatkan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas. Kita harus ingat Yesus dan memilih Dia untuk mengisi pikiran kita. Supaya kita menjadikan Dia nomor 1 di dalam hidup kita. Nah, apa amaran yang Paulus katakan? Dalam Filipi 4 ayat 8. Yang benar, mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Itulah yang harus kita lakukan. Biarlah kita melayani Tuhan, memusatkan pikiran kita kepadanya, agar kita menjadi serupa dengan Dia di dalam tabiat. Terima kasih.
Terima kasih Ibu. Marilah kita memiliki kehidupan yang berpusat kepada Allah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk hari Rabu dan Kamis. Kepada Ibu Rita kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Rina, pemirsa Lob Channel Medan yang berbahagia. Sungguh luar biasa pelajaran ulasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Tina dan Ibu Manafe. Ya, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan dari lovers kita sebelumnya, kesimpulannya adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Hari Rabu pada pelajaran 4 ini judulnya memuliakan Allah. Arti kata memuliakan di sini merupakan satu tindakan atau kata kerja. Pemirsa, ada beberapa ayat yang perlu kita baca, ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, dan 1 Korintus 10 ayat 31. Saya tidak bacakan di sini, ya. Menurut Rasul Paulus, tubuh kita adalah bait suci, ya. Bait suci, tempat tinggal roh Allah. Bisa ya kita rasakan ya saat ini. Sebuah bait suci yang dikuduskan oleh karena hadirat Allah, kitab suci memberi kita panggilan yang jelas untuk memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika Allah menjadi pusat kehidupan kita, seperti yang Ibu Manafe tadi sampaikan, satu-satunya keinginan kita adalah untuk memuliakannya dari setiap aspek kehidupan kita. Ya, mari pemirsa, dari pola makan kita, berpakaian kita, bahkan hiburan kita, atau interaksi kita dengan orang lain, kita memuliakan Allah. Hanya itu. Sewaktu kita mengungkapkan, ya, ketika kita melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, kita mengungkapkan karakter kasih Allah kepada dunia melalui komitmen kita untuk melakukan kehendaknya. Ini bahkan lebih penting dalam terang penghakiman akhir dunia. Baik, pemirsa, cukup jelas ya. Pada hari Kamis ini saya akan menjelaskan tentang pemenang kitab Wahyu. Mari kita baca pada Wahyu 14 ayat 12. Pemirsa, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kata menang dalam kitab Wahyu ada 11 kali disebutkan, ya, dengan berbagai versi. Dalam penglihatan mengenai 7 jemaat yang menggambarkan gereja Kristen di abad pertama sampai ke masa kita. Ada umat percaya di setiap generasi seperti yang dikatakan oleh Yohanes yang saya sebutkan tadi, kata menang itu. Jadi pada akhirnya barang siapa yang menang akan memperoleh semuanya itu. Kemenangan melalui Yesus Kristus yang memiliki kehidupan sempurna dengan kesalehan yang sempurna. Pertanyaannya, pemirsa, apakah kita akan mampu untuk melakukan kesetiaan itu kepada Tuhan? Baik, iman Yesus adalah satu-satunya cara bagi siapapun agar menaati perintah-perintah Allah dulu atau sekarang sampai Maranatha. Demikian yang boleh saya sampaikan, Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih lovers untuk penjelasan-penjelasannya. Saat ini kita sampai kepada kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia dengan menaati, memuliakan Dia dalam kehidupan kita. Ini adalah panggilan Allah yang mendesak di akhir zaman. Harus kita dengarkan
dan lakukan. Melalui pelajaran yang sudah kita dengarkan, kita diharapkan dapat menyadari dan merasakan perkataan-perkataan Yesus yang menolong kita untuk takut akan Tuhan. Dan marilah kita berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Alkitab, yaitu menjadikan Allah pusat kehidupan sejati dalam kehidupan kita. Baik pemirsa, sampai di sini pelajaran kita. Sebelum mengakhiri, kita akan berdoa yang dipimpin Ibu Manafe. Kepada Ibu Manafe kami persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas segala kasih karunia yang Engkau sediakan bagi kami, agar kami beroleh kesempatan untuk hidup kekal di surga. Tolong kami ya Tuhan melalui Roh Kudus untuk tekun, takut akan Allah, dan memuliakan Allah di dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menjadi pemenang dan pewaris kerajaan surga. Biarlah pelajaran ini boleh membawa kami lebih bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih lovers, terima kasih pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kita telah belajar melalui pelajaran Sekolah Sahabat-Sahabat yang keempat. Jika pemirsa merasa terberkati dengan mendengarkan pelajaran ini, saudara boleh berbagi kepada teman saudara sehingga mereka juga merasa terberkati. Sampai di sini pertemuan kita, sampai ketemu di pelajaran yang kelima. Shalom. Shalom.